Yao-yao, ini semua bunga yang ditanam ayah untukmu. Tunggu kamu pulang. Bunga-bunga ini akan memenuhi seluruh halaman. Jiang Dong. Sudah berapa kali aku bilang kerjakan dengan hati-hati. Katakan ada apa. Jiang Dong, ada kabar tentang nona kecil di SD percobaan Jiang Cheng. Saya sudah menghubungi kepala sekolah, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk semua siswa hasilnya. Butuh 3 hari baru keluar. 3 hari terlalu lama, saya akan temui kepala sekolah sendiri. Baik. Xiaomi. Xiaomi, gurumu sudah membayarkan biaya sekolah beberapa semester tapi sudah tidak sanggup lagi. Bukannya kamu bilang biasanya ayahmu yang merawatmu? Nilaimu turun drastis akhir-akhir ini. Guru berharap di pertemuan orang tua kali ini, kamu bisa ajak ayahmu datang untuk bicara. Guru, ayahku sibuk, dia tidak punya waktu. Kamu punya bakat belajar. Guru tidak ingin kamu merosot kali ini. Saya harus bertemu ayahmu. Aku sangat ingin punya ayah. Kalau aku punya ayah, dia pasti tinggi, tampan, dan ganteng. Nah, kamu tidak apa-apa. Paman ini sangat tampan. Kalau saja dia ayahku. Ada ide. Anak ini matanya mirip seperti aku waktu kecil. Jangan-jangan dia. Paman mau jadi ayahku. Jadi ayahmu maksudmu apa? Sebentar lagi ada pertemuan orang tua. Kalau guru dan teman-teman melihat aku tidak punya ayah, mereka pasti akan menertawakanku. Aku punya 50 yuan. Bisa menyewamu 3 hari jadi ayahku. Aku ada urusan penting, tidak ada waktu untuk main-main denganmu. Tapi paman, tolong bantu aku. Hanya 3 hari, setelah 3 hari, aku janji tidak akan mengganggumu. Ini bukan urusanku, waktuku sangat berharga. Kalau kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku kalau aku lapor ke gurumu. Tapi paman, tolong bantu aku. Orang ini terlihat familiar, itu bukan Jiang Chen, orang terkaya di dunia. Sepertinya benar. Kenapa Pak Jiang mengganggu anak kecil? Pak Jiang, kepala sekolah, baru saja memberitahu saya bahwa untuk mendapatkan hasil tes darah perlu menunggu 3 hari. Sudahlah 3 hari ya, 3 hari, cepat bangun. Rumah seperti ini bisa ditinggali. Rumah ini sudah kecil, masih diisi banyak botol kosong. Saya tidak mengerti bagaimana kalian bisa tinggal di sini. Tidak. Botol-botol ini bisa dijual. Agar mie kecil bisa makan kenyang. Kalau kamu tidak suka, saya akan membereskannya sekarang. Jangan repot-repot. Rumah ini hanya kamu sendiri, orang tuamu mana? Dia anak yatim. Mie kecil. Kamu keluar dulu. Mie kecil ini dulu saya menemukannya di tepi sungai Desa Li. Paman, di luar sudah gelap. Saya sudah menyiapkan selimut bersih. Rumah ini jarang ada tamu. Mie kecil sangat menyukaimu. Tinggallah semalam. Temani anak ini. Paman, malam ini dingin.
Selimut ini untukmu. Sudahlah kamu saja yang pakai. Kamu tidur saja, kamu berdiri di sini, bagaimana saya bisa tidur? Yao Yao. Paman cepat masuk istirahat. Di luar dingin. Apakah kamu berencana tidur di sini semalaman? Saya tahu paman tidak menyukai saya. Jadi tidak ingin mengganggu istirahat paman. Sudah larut, dia mau kemana? Paman dan bibi. Setelah minum bisakah kalian memberikan 2 botol ini kepada saya? Mau botol ini ya? Iya. Baiklah. Ambil sendiri. Dua brengsek ini. Hati-hati. Anak kecil kamu buta ya? Percaya tidak saya tabrak kamu? Bagaimana kamu menyetir? Urusanmu apa, siapa di sini yang nggak tahu, dia nggak punya ayah ibu. Maaf om. Bikin repot aja. Alasan aku nolongin kamu karena aku adalah wali kamu secara hukum kalau ada apa-apa sama kamu. Aku nggak bisa lepas tanggung jawab. Nenek bilang ayah itu seperti gunung. Di saat-saat penting pasti akan melindungi Xiaomi, bagus dah. Xiaomi akhirnya punya ayah juga. Setelah kamu selesai urusan rapat orang tua, aku akan pergi. Om ini pasti mahal ya. Ayo pergi, Xiaomi nggak makan lagi. Aku bawa kamu ke sini cuma karena aku lapar. Om tunggu Xiaomi dapat uang banyak. Pasti akan balas budi ke Om. Om kamu makan juga. Tenang aja, kita nggak akan ketemu lagi. Nenek lihat apa yang aku bawa pulang. Aku lihat. Dia bawa tusuk sate pulang, ternyata buat nenek. Cucu yang baik. Enak ini nenek. Pernah makan yang paling enak. Nenek nggak bisa makan banyak sisanya. Untuk Xiaomi aja. Om hari ini bikin repot. Ini buat Om makan. Nggak usah, kalian makan aja sendiri. Nenek bilang ayah itu seperti gunung. Di saat-saat penting pasti akan melindungi Xiaomi. Bagus dah, Xiaomi akhirnya punya ayah juga. Kenapa dia tidur di sini? Om kamu sudah bangun. Ini kenapa? Aku nggak mau ganggu istirahat Om. Jadi, Kamu bodoh ya, badan itu punya kamu sendiri.
Kalau kamu sakit gimana mau sekolah? Om jangan marah. Aku langsung pergi sekolah. Mr. Jiang, Nenek ada apa? Mr. Jiang. Xiaomi, anak yang baik dan mengerti. Aku ini nggak mampu. Aku nggak punya kemampuan. Kasih dia masa kecil yang bahagia. Nggak punya kemampuan. Memberi dia hidup yang baik. Apalagi kemampuan. Memberi dia harapan. Lu bodoh ya, tubuh itu punya lu sendiri. Lu sakit gimana mau sekolah? Ada bapak enak ya. Pak Jiang, aku tahu. Lu nggak suka anak ini. Aku cuma minta tolong lu bantu dia. Walaupun cuma sedikit. Merasakan sedikit kasih sayang ayah. Pak Jiang, aku sudah. Nggak punya banyak waktu lagi. Aku mohon. Jaga baik-baik Xiaomi. Halo Sekretaris Lee. Aku kirim lokasi lu datang ke sini. Nenek aku pulang sekolah. Nenek. Paman Jiang nenek mana? Xiaomi sini. Nenek mana? Nenek nulis surat buat lu paman bacain ya. Iya. Xiaomi nenek sakit. Mau berobat ke rumah sakit besar di provinsi. Nanti kalau Xiaomi dapat nilai 100. Nenek baru pulang. Nenek nggak mau Xiaomi lagi ya. Nenek pergi ke tempat yang jauh banget. Tapi Xiaomi masih harus cari uang. Buat beli rumah besar buat nenek. Nenek titip pesan buat lu. Lu harus makan banyak, hidup baik-baik. Gede jadi pilar negara. Nenek udah puas. Direktur Jiang sampel darah cek kesehatan murid SD Jiangcheng. Sudah dikirim semua ke rumah sakit. Oke, aku langsung ke sana. Paman Jiang mau kemana? Rapat orang tua murid lu aku kayaknya nggak bisa datang. Ada hal yang lebih penting. Paman. Udah bilang ada hal yang lebih penting. Paman tunggu sebentar. Paman di luar agak dingin. Aku tidak ingin kamu kedinginan. Paman. Ada hal lain. Tidak. Ayah. Kamu juga tidak mau Xiaomi lagi ya? Batu Ganting Kertas.
Xiaomi, kenapa kamu sendirian? Ikut rapat orang tua. Orang tuamu mana aku? Sayang, jangan bicara sama dia cuma anak kecil yang tidak diinginkan. Tidak punya orang tua. Kamu bohong, aku punya ayah. Kita para orang tua siapa yang tidak tahu ayah anak ini sedang dipenjara. Menurutku anak ini, kalau sudah besar akan sama seperti ayahnya. Jadi penjahat di masyarakat ya. Jangan bilang begitu tentang ayahku. Anak kecil berani melawan orang dewasa, ya kalian semua lihat ya. Anak ini masih kecil sudah berani melawan orang dewasa, lihat saja kamu. Ada ibu melahirkan tapi tidak ada ibu yang membesarkan hari ini, harus dididik kamu datang sini. Berhenti, kalian sedang apa? Xiaomi, guru sudah menunggu 10 menit. Bukannya kamu bilang ayahmu pasti datang? Guru paling benci anak yang berbohong, sebenarnya ada apa? Guru, aku tidak berbohong. Ayahku pasti akan datang. Anak kecil, kita tidak punya banyak waktu untuk menunggu di sini. Waktu kita sangat berharga, tahu tidak? Baiklah, guru akan menunggu setengah jam lagi. Setengah jam sudah habis, Xiaomi. Kamu berani menipu guru. Guru, aku tidak menipu, kamu tunggu lagi. Ayahku pasti akan datang. Guru sudah bilang padamu harus menjadi orang yang punya tekad apapun keadaannya sekarang. Kelak pasti harus menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Guru selalu tidak pernah menyerah padamu, tapi hari ini kamu membuat guru sangat kecewa. Guru menyuruhmu berdiri di sini. Introspeksi diri dengan baik. Guru, tolong beri aku waktu lagi. Ayahku pasti akan datang. Anak kecil, kita sudah membuang banyak waktu. Aku tidak bicara 1 menit ini, bisa menghasilkan jutaan. Ngapain bicara sama dia hari ini, meski menunggu sampai malam? Ayahnya juga tidak akan datang memang. Kalau begitu para orang tua, mari kita masuk sekarang. Ayo, ayo. Xiaomi, guru baru saja menerima telepon. Ingin memberitahumu sesuatu. Mi kecil, nenekmu sudah pergi ke tempat yang jauh dan tidak akan kembali. Tahukah kamu, Mi kecil, ada banyak hal yang tidak bisa diputuskan oleh manusia. Guru, kamu tidak perlu membohongi Mi kecil. Nenek sudah meninggal ya. Guru tidak sempat bertemu dengan nenek untuk terakhir kalinya. Nenek bilang suatu hari dia pasti akan meninggal. Tidak ada yang bisa selalu menemani Mi kecil. Mi kecil, Guru, jangan bicara lagi, aku mau pulang. Silakan sibuk saja. Aku berbohong, aku tidak punya ayah. Aku lelah, aku mau pulang. Mi kecil. Jiangdong ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan semua siswa dari sekolah dasar percobaan. Mi kecil. Selamat datang para orang tua pertumbuhan anak. Memerlukan kerjasama antara sekolah dan rumah ujian kali ini. Mi kecil yang biasanya selalu ranking atas, ternyata mendapat ranking terakhir di kelas. Sangat menghambat kemajuan kelas. Tampangnya oke tapi nilai anaknya ternyata ranking terakhir. Kamu punya waktu buat gaya-gayaan, mending perhatikan. Anakmu sendiri tidak lebih baik. Tugas utama siswa adalah belajar, ayah Mi kecil. Sebagai orang tua anak, silakan naik ke panggung untuk berbicara. Saya
Jiang Xiansheng, saya hanya memohon tolonglah dia. Setidaknya buat dia merasakan sedikit kasih sayang seorang ayah. Saya adalah ayah Mi kecil. Mungkin banyak orang tua yang belum pernah melihat saya. Hari ini diundang untuk menghadiri rapat orang tua Mi kecil. Saya merasa sangat terhormat dan juga sangat gugup. Hari ini dengan kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada semua orang, Mi kecil tidak pandai belajar dan menghambat kelas. Di sini saya menyampaikan permintaan maaf. Sudah, jangan basa-basi lagi. Anakmu ranking terakhir. Menghambat kemajuan kelas itu artinya, kamu sebagai orang tua tidak mampu. Nilai akademis tidak pernah menjadi satu-satunya standar untuk menilai seseorang. Nilai jelek tidak berarti moralnya jelek. Nilai rendah tidak berarti kemampuannya rendah. Kita seharusnya lebih memperhatikan moral anak. Pendidikan tentang nilai dan kecerdasan emosional. Setelah masuk ke masyarakat, inilah faktor yang paling penting. Kalau belajar baik akan berbakti pada negara. Kalau belajar tidak baik akan berbakti pada keluarga. Jika dia benar-benar ayahku, betapa indahnya. Sebenarnya aku Mengerti, aku bisa melihat. Kalau neneknya meninggal, pasti sangat berat buat dia. Maafkan aku, Mi. Kami sering mengganggumu. Kami benar-benar tidak tahu. Nenekmu sudah meninggal. Terima kasih. Tapi nenekku melarangku makan permen. Tidak baik untuk gigi. Terima kasih sudah datang ke rapat orang tua. Sekarang rapat orang tua sudah selesai. Kamu bisa pergi. Kamu mau kemana nanti? Aku bisa pulang sendiri. Aku pulang dulu. Membereskan barang, besok aku jemput kamu. Wahmi sudah semakin tinggi nanti. Akan melebihi nenek. Enak ini yang nenek makan. Yang paling enak nenek tidak bisa makan. Sisanya untuk Mi. Nenek. Pak Jiang, semua data yang saya kumpulkan ada di sini. Semua keluarga yang cukup mapan dan belum punya anak. Pak Jiang, apakah Anda tidak enak badan? Saya sedang surah koki masak IGA sapi sebentar lagi datang. Bukan. Paman cepat makan. Kamu biasanya makan ini. Bagaimana kamu bisa menelannya? Ini kan ada air. Ini yang nenek belikan untukku. Paman cepat makan. Ini semua tidak bisa. Yang saya mau adalah keluarga yang benar-benar baik untuk Mi. Nenek Mi baru saja meninggal. Pikirannya masih sensitif. Yang dia butuhkan sekarang adalah kasih sayang. Saya kasih 2 hari. Harus temukan keluarga yang cocok untuk mengadopsi Mi. Saya bisa menanggung semua biayanya. Baik Pak Jiang. Makanan tidak usah tidak ada selera. Kakak, kenapa kalian datang? Jiang Chen, aku mohon. Selamatkan Fan Fan kami. Fan Fan kena leukemia.
Biaya operasinya 800.000. Perusahaan kakak kan kamu tahu. Aku mohon kakak mohon. Selamatkan Fan. Kak. Cepat bangun malam ini aku akan suruh Xiaoli. Transfer 1 juta ke rekening kalian. Terima kasih. Terima kasih Xiao Chen. Nanti kalau kakak bangkit lagi kakak akan bayar 100 kali lipat. 1000 kali lipat. Ya kami duluan pergi. Oh ya kakak. Aku lagi cari keluarga adopsi. Anak itu kasihan. Aku juga tidak tega menyerahkannya ke orang lain. Kalau kalian bisa adopsi dia, aku bisa tanggung semua pengeluaran keluarga kalian. Oke. Baik, besok aku akan antar dia ke rumah kalian. Nenek. Xiaomi pasti akan makan dengan lahap, hidup dengan baik. Tidak membuatmu khawatir. Di atas sana kamu harus ingat. Kalau dingin pakai baju, minum obat tepat waktu. Harus ingat. Ingat Xiaomi. Cepat sekali sudah tidak kenal. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Paman, aku bisa tidak masuk. Xiaomi paman akan sering datang menjengukmu. Kamu harus belajar tumbuh. Nenek juga melihatmu dari atas sana. Nenek. Datang? Kakak anak ini agak malu-malu. Tidak apa-apa, nanti lama-lama akan baik. Xiao Chen, kamu tidak tinggal makan dulu. Perusahaan aku masih ada urusan, aku duluan pulang. Oke. Xiaomi nanti. Kamu harus patuh ya. Paman, apa kamu akan datang lagi untuk melihat Xiaomi? Ayo Xiaomi. Ucapkan selamat tinggal pada paman. Ayo pergi. Xiaomi, kamu belum makan ya? Kebetulan makanan sudah siap. Kamu bilang mau makan, kenapa kamu memeluk barang rongsokan ini? Ayo berikan padaku. Ini bukan rongsokan. Ini adalah pakaian nenekku. Nenekku sudah meninggal. Baiklah, ayo makan. Xiaomi, kenapa kamu hanya makan nasi? Kenapa tidak makan daging? Ayo makan. Benar, ayo. Dagingnya biar untuk kakak saja. Aku bisa kenyang hanya dengan makan nasi. Kenyang. Dr. Lin. Beberapa waktu lalu kami melakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah dasar percobaan. Salah satu anak memiliki sumsum tulang yang cocok dengan Fan di keluarga kalian. Jika bisa berdiskusi, Fan di keluarga kalian bisa diselamatkan. Nenek tenang saja. Paman dan bibi sangat baik padaku. Xiaomi sudah punya rumah. Xiaomi, mana dia? Ini. Apakah dia pergi? Jangan biarkan dia pergi, kamu bilang dia pergi.
Lalu bagaimana dengan penyakit Fan Fan? Hari penggantian sumsum tulang Fan Fan sudah dekat. Bagaimanapun juga kita harus menemukannya. Cari. Paman bibi kalian sudah bangun. Ayah ibu kalian harus. Coba makanan yang dibuat adik benar-benar enak. Baru saja aku makan setengah mangkuk nasi. Benar Fan Fan mulai makan. Fan Fan kamu makan. Fan Fan makan. Ayah makan. Istri ada apa? Siapa yang menaruh foto almarhum di rumah? Sungguh sial Xiaomi. Ini semua barangmu kan? Xiaomi aku sudah menyiapkan. Kamar untukmu, kenapa kamu tidak mau ke kamarmu sendiri? Kamu bawa benda yang serem ini. Ke ruang tamu buat apa sih? Bukan begitu, aku takut. Ngotori tempat tidur yang bersih ini. Kalau tante dan om gak suka, aku langsung simpan sekarang. Siapa yang suka menyimpan foto almarhum di rumah? Aku suruh kamu buang itu. Tante dan om, benar-benar nggak bisa dibuang. Kenapa nggak bisa dibuang? Rumahku nggak kayak rumahmu. Yang santai banget, nenekmu sudah meninggal. Kenapa kamu masih menyimpannya? Kamu nggak takut mimpi buruk? Aku peringatkan kamu buang itu. Kalau nggak aku yang akan buang sendiri. Tante, ini satu-satunya kenangan yang nenek tinggalkan untukku. Nenek yang membesarku. Jasa nenek. Aku nggak akan pernah lupa seumur hidupku. Xiaomi bisa masak, bisa kerja. Asalkan bisa menyimpan barang-barang nenekku, apapun akan aku lakukan. Kamu bisa ngapain? Tante tolong, jangan injak foto nenekku. Ah, Xiaomi, kamu ingin menyimpan foto. Yang kurang beruntung ini nggak apa-apa. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat dari tante. Yao. Jiang dong, Anda belum tanda tangan. Kenapa lebih 100 juta dari yang lalu? Ini tagihan yang kakakmu bawa pagi ini. Katanya Anda membantu mencari keluarga angkat untuk anak itu. Xiaomi pengeluarannya lumayan besar. Dan sebagian besar pengeluaran untuk pengobatan Fan Fan. Secara keseluruhan jadi lebih banyak dari yang lalu. Sebuah anak bisa menghabiskan berapa banyak uang? Kebetulan beberapa hari belum melihat Xiaomi. Aku akan pergi dulu, hari ini nggak ada tamu. Xiaomi bangun. Om Jiang Chen baru saja telepon bilang mau datang. Ini yang Om beli untukmu. Jujur Om dan Tante baik nggak sama kamu. Xiaomi, kalau Om dan Tante nggak baik sama kamu, nanti kalau Om Jiang Chen datang, kamu pasti akan ngadukan. bagaimana bisa tante tidak hanya meninggalkan barang-barang nenek saya tapi juga membelikan saya sepatu dan baju baru. Mi kecil, situasi keluarga Tante. Kamu tahu pengeluaran kami untukmu. Sangat besar. Jadi, datang, Ya, tepat, duduklah. Makan mie kecil, ayo. Makan lebih banyak. kok rasanya mie kecil beberapa hari tidak bertemu. Akhir-akhir ini kurus banyak. Mana ada lihat keluarga kami ini setiap hari. Ikan besar daging banyak tidak pernah kurang satu kali pun. Saya rasa mie kecil merindukan neneknya. Ya?
Mi kecil tidak makan makanan enak harus ditinggalkan untuk nenek. Anak ini berbakti. Mi kecil ikut saya. Mi kecil, kamu jujur saja, apakah mereka mengganggumu? Tidak, paman dan tante sangat baik padaku. Ini saya yang tidak sengaja melakukannya. Paman, bolehkah saya pulang ke rumah sendiri? Apakah kamu tidak bahagia di sini? Mi kecil, situasi keluarga tante. Kamu tahu pengeluaran kami untukmu. Sangat besar. Bukan hanya saya lihat. Situasi keluarga paman dan tante juga tidak baik. Mereka setiap hari untuk saya. Pengeluaran juga besar, saya rasa saya bagi mereka adalah beban. Kakak-kakak ipar. Beberapa hari ini Mi kecil pasti sudah merepotkan kalian banyak. Mohon dimaklumi. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Di kartu ini ada 10 juta. Untuk pengobatan Fan-Fan lebih dari cukup, saya juga bisa mengatur pesawat khusus ke luar negeri. Tapi uang di kartu ini bukan hanya untuk Fan-Fan, saya tahu pengeluaran kalian besar. Tapi saya harap saat saya datang lagi kalian bisa. Kakak mengerti, kamu tenang saja, adik kamu menitipkan Mi kecil. Ada kami berdua, kakak dan kakak iparmu. Pasti tidak akan menyanyiakannya. Yakinlah. $10 juta. Kembali tidur. Bagus. Bibi, aku akan membantu. Tidak perlu memasak hari ini tanpa Mi kecil. Tunggu saja. Wem. Kakak laki-laki. Sangat senang juga. Ibu bilang leukemia saya diselamatkan. Bantu aku menemukan seseorang yang bisa. Leukemia. Ini adalah penyakit yang dapat menyebabkan orang. Oh, apa kau sudah menyelamatkan? Ayo makan malam. Bibi, bagaimana kabarmu hari ini? Membuat begitu banyak makanan lezat. Apakah ada festival? Ini semua yang dibuat oleh Bibi untuk Mi. Mi kecil harus kenyang hari ini. Baik atau tidak? Bibi adalah Mi kecil melakukan sesuatu yang salah. Apakah kamu tidak bahagia? Aku tahu Bibi tidak suka. Ada foto nenek. Mi kecil bisa dibawa pergi. Aku akan memberimu hari ini. Setelah masalah Xiaomi menghasilkan uang, pasti akan membalasnya. Bibi, Mi kecil tahu. Kau anak yang masuk akal Bibi. Terlalu ketat bagimu Bibi. Aku ingin kau tahu. Seperti apa rasanya seorang Bibi. Menyakiti Mi kecil, bukan? Bibi tidak baik padaku. Membuat saya merasa seperti rumah. Bibi berkata jujur padamu, saudara Fan-Fan. Punya leukemia. Hanya ada 3 hari tersisa. Jika tidak ada yang mau, dia akan segera menyumbangkan sumsum tulang. Meninggalkan dunia ini dengan Mi kecil. Kami benar-benar tidak ingin kehilangan Fan-Fan. Bibi memperlakukan Anda dengan baik, Bibi tahu. Kau anak. Bibi tolong. Tolong selamatkan Fan-Fan ya. Bibi akan berlutut untukmu, Xiaomi. Dokter Lin orang yang bersedia mendonorkan sumsum tulang untuk Fan-Fan. Sudah kami temukan, sekarang bisa langsung dilakukan tes sumsum tulangnya. Nona Susaya, mengerti keinginanmu untuk menyelamatkan anakmu. Tapi kita juga harus mendapatkan persetujuan dari walinya dulu, bukan seperti yang kamu katakan sebelumnya. Bukan bilang kalau sudah menemukan orang yang bersedia mendonorkan sumsum tulang untuk Fan-Fan, operasi ini bisa langsung dimulai.
Waktu Fan tidak banyak lagi. Tapi kita tetap harus mengikuti aturan. Saya sudah paham kalian semua penipu ya. Xiaomi, Bibi mohon padamu. Bibi benar-benar tidak bisa kehilangan Fan. Tolong bantu Bibi ya. Nenek pernah bilang, sebagai manusia harus tahu berterima kasih. Sekarang saatnya saya membalas budi. Paman dokter, jangan bertengkar lagi. Mereka adalah waliku. Mendonorkan sumsum tulang adalah keinginanku sendiri. Silahkan atur operasinya. Apakah operasinya sudah dimulai? Sedang dipersiapkan tapi dalam proses pengambilan sumsum tulang kami menemukan golongan darah Xiaomi sangat mirip dengan Tuan Jiang Chen. Apa? Kalian tidak salahkan. Golongan darah Tuan Jiang sangat langka. Apakah kalian sudah melakukan pemeriksaan latar belakang pada anak Xiaomi ini? adalah Xiaomi anak yatim, sebelumnya dia hidup bersama neneknya. Karena terlalu miskin, berkali-kali melewatkan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Dirut Jiang dalam proses pengambilan sumsum tulang kami menemukan seorang anak bernama Xiaomi yang golongan darahnya cocok sempurna dengan Anda. Dr. Lin, apakah operasinya berjalan lancar? Anak saya tidak akan mengalami masalah kan? Kami menolak melakukan operasi ini. Anak ini Xiaomi sangat mungkin memiliki hubungan dengan Tidak Dirut Jiang. bisa dilakukan di rumah sakit keluarga Jiang ini. Menyelamatkan nyawa adalah tanggung jawabmu, sekarang kamu membatalkan di menit terakhir. Apa maksudmu sebenarnya? Kamu tahu sudah berapa lama kami menunggu berharap baru mendapatkan satu sumsum tulang yang cocok? Sekarang kamu bilang tidak bisa dilakukan. Maaf Pak Jiang, operasi ini kami benar-benar tidak bisa dilakukan. Saya beritahu kamu. Jiang Chen itu, adik saya Fan, adalah keponakan kandungnya. Saya perintahkan kamu segera lakukan dengan standar tertinggi. Selesaikan operasi ini, saya tanya sekali lagi. Bisa atau tidak bisa? Tidak bisa, baiklah kamu tidak bisa. Masih banyak orang yang bisa. Dr. Zhang, Xiao Su. Pergi, kalian tahu hubungan antara Direktur Jiang dan Xiaomi. Apa hubungannya? Kalian bertindak sembarangan, melanggar keinginannya. diam jika tidak ingin dipecat. Pergi kalau tidak. Kami tidak akan bersikap baik padamu. Pergi. Dokter, maaf merepotkanmu. Anak saya serahkan padamu baik. Hentikan operasi segera. Operasi berhasil, sumsum tulang berhasil ditransplantasikan. Bagus sekali. Bagaimana dengan Xiaomi? Detak jantung anak yang lain sudah. Xiaomi. Direktur Jiang, kamu. Manajer Lin, selama operasi tadi, anak yang lain sudah sekarat. Jika tidak segera ditangani, tingkat kelangsungan hidup hanya 5%. Segera tangani cepat. Itu Xiao Chen. Kamu jangan terlalu khawatir. Fan ini nanti harus tahu. Kamu yang menyelamatkannya, dia pasti akan membalas budimu. Kamu masih punya hati nurani? Kamu melihat seorang anak hidup hampir mati di depanmu, kamu masih bicara seperti itu. Hati nuranimu dimakan anjingnya. Kamu ngapain? Nyawa Xiaomi bukan nyawa ya. Xiao Chen, dia kakakmu. Bagaimana kamu bicara sama kakakmu? Sudah saatnya seperti ini. Kamu masih membela orang lain. Benar, Fan itu keponakan kandungmu. Kamu tidak peduli sama keponakanmu sama yang diambil dari luar. Kamu setiap hari perhatian saya bilang ya Jiang Chen. Kamu sangat mengecewakanku. Saya menganggap kalian keluarga. Kalian sama sekali tidak pantas. Jiang Chen, kamu sudah cukup bermain sebagai CEO kan? Walaupun dia mati, apalagi kamu. Hari ini bahkan jika paman datang untuk menyelamatkan keturunan keluarga Jiang, dia juga akan melakukan ini. Jangan pakai ayahku untuk menekanku hari ini. Aku akan memutuskan hubungan dengan kalian sepenuhnya. 1 juta yang sebelumnya anggap saja aku memberikannya kepada kalian. 1 juta ini membuatku melihat esensi kalian, aku merasa malu. Memiliki kerabat seperti kalian. Apa? Kamu bilang lagi, kamu akan memutuskan hubungan dengan aku. Untuk si pengemis kecil itu. Dr. Lin, apakah masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan Xiaomi? Asalkan bisa menyelamatkannya, aku rela membayar apapun. Kami sudah berusaha sebaik mungkin tapi tingkat kelangsungan hidupnya sangat Dr. rendah. Lin, aku mohon. Tolong selamatkan Xiaomi. Asalkan Anda bisa menyelamatkannya, aku rela membayar berapapun. Ketua Jiang, ini bukan masalah uang.
Ada satu cara untuk menyelamatkan Xiaomi. Tapi Anda harus menanggung risiko yang besar. Menanggung risiko adalah urusanku. Asalkan ada sedikit harapan aku rela mencoba. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan transfusi darah. Dalam jumlah besar hanya kalian berdua yang memiliki golongan darah khusus orang yang bisa mendonorkan darah untuknya. Hanya kamu ini tidak bisa. Ini benar-benar tidak bisa, Xiao Chen. Bagaimana kamu bisa? Untuk orang luar kamu bermain-main dengan keluarga Jiang. Xiao Chen, kamu sekarang memikul seluruh grup Jiang. Kamu tahu tidak? Jangan berpura-pura di sini. Xiaomi menjadi seperti ini semua karena kamu. Kamu tidak pantas menyebut keluarga Jiang. Xiao Chen, kakakmu ini demi kebaikanmu. Jangan terus-terusan keras kepala. Aku keras kepala jika kalian benar-benar demi kebaikanku. Kalian pasti tidak akan menyerah pada Xiaomi. Aku menganggap Xiaomi lebih penting dari nyawaku. Aku belum sempat berbuat baik padanya. Kalian sudah menariknya ke meja operasi untuk mengambil sumsum tulang. Apa sih pesonanya sampai kamu begitu peduli padanya? Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kalian. Hari ini kejadian ini membuatku melihat esensi kalian, Dr. Lin. Aku siap untuk operasi segera atur. Baik, ikut aku. Suami Xiaomi ini. Golongan darahnya sama persis dengan Jiang Chen. Apakah dia putri Jiang Chen yang hilang selama bertahun-tahun? Jika benar begitu, hari ini kita mengirim putri kandungnya ke meja operasi. Kalau paman tahu, pasti tidak akan membiarkan kita. Perawat. Ini milik Xiaomi. Catatan transplantasi sumsum tulang, bisakah kamu menjualnya padaku? Aku bayar 500.000. Maaf Pak, kami punya aturan tidak boleh membocorkan informasi pasien. Rumah sakit ini milik keluarga Jiang kamu begini. Aku tambah 500.000 lagi, kamu pikir-pikir. Di rumah sakit ini, sebulan gajimu berapa? Kalau kamu ambil 1 juta ini, sisa hidupmu tidak perlu khawatir. Nanti kalau kamu resign-kan, pikir baik-baik. Kalau Xiaomi ini benar putri Jiang Chen, apa yang kita lakukan ini pembunuhan sengaja. Kita tidak bisa kabur. Bagaimana dong kita hanya bisa main? Kucing mengganti anak harimau yang asli. Diganti yang palsu nanti kalau di depan paman. Paman bisa menyalahkan Jiang Chen. Sedangkan kita bisa mendapatkan segalanya dari Jiang Chen. Xiaomi ini juga akan lenyap dari dunia ini. Halo, maukah kamu memberikan jalan yang baik pada anakmu? Kalian mau apa? Jangan tegang aku di sini. Ada cek 5 juta. Asal kalian berdua mau bekerja sama dengan saya. Anak kalian tidak perlu khawatir, tidak ada tempat berobat. Sisa hidupnya juga bisa hidup tanpa kekurangan. Bagaimana? Nak, namamu siapa? Namaku Sinsin. Nak, mulai sekarang namamu Xiaomi. Ingat ya. Ya, Maaf Dr. Lin, besok kamu tidak perlu datang kerja lagi. Direktur Jiang memerintahkan memecatmu, menganggapmu tidak pantas. Direktur Jiang banyak memberikan transfusi darah pada orang lain, bisa merugikan dirimu sendiri kalau kamu tidak kuat. Berhenti saja. Anak kamu jadi begini, salahku, tenang. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Tuan Zhang Jianggan to cut kami pasty, akan melakukan yang terbaik. Golongan darah kalian sangat cocok, keputusan Anda untuk segera mendonorkan darah. Sangat tepat, terlambat sedikit saja mungkin, sudah tidak bisa diselamatkan. Tenang saja. Xiaomi bisa dengar suara saya. Semua ini adalah kesalahan saya. Tapi tenang, apapun yang terjadi. Saya selalu menjadi pendukung terkuatmu. Apa yang tidak bisa diberikan orang lain, saya bisa memberikannya. Dirut Jiang, Anda harus berhenti mendonorkan darah, detak jantung Anda sudah turun sampai. Tidak teruskan kalau tidak. Saya akan menghentikan semua investasi ke rumah sakit Anda. paman pasti sudah banyak menderita karena saya. Tidak boleh merepotkannya lagi.
Xiaomi, Anda sudah sadar. Paman. Maafkan saya. Apakah saya sudah merepotkan Anda lagi? Tidak, ini kesalahan saya tidak seharusnya mengirimmu ke sepupu saya beberapa hari ini. Anda sudah menderita. Paman. Penyakit kakak Fan sudah sembuh. Apakah Xiaomi sudah membantu kakak? Ya, Saya tahu saya ini beban. Saya akan pergi ke panti asuhan. Kedepannya tidak akan merepotkan Anda lagi. tidak. Kehilangan Xiaomi mulai sekarang. Kita berdua tidak akan terpisahkan. Paman, kenapa Anda membawa saya ke sini? Tentu saja untuk membelikan Xiaomi baju yang cantik, lalu membawamu pulang. Paman. Baju di sini pasti mahal ya. Bagaimana kalau kita tidak usah beli? Tidak pakai baju yang cantik. Bagaimana bisa pulang menemui kakek dengar ya sayang? Selamat sore Tuan, ada yang bisa saya bantu? Carikan beberapa baju yang cocok untuknya, bayar pakai kartu. Paman. Baju saya ini masih bisa dipakai beberapa tahun lagi. Lebih baik jangan boros-boros uang. Xiaomi, jangan gugup. Kakek suka anak yang bersih. Aku pernah berharap berkali-kali, setelah menemukan anak kandungku, bisa membawanya ke sini, membeli gaun cantik ini, ayo. Coba pakai ini, pakai dan tunjukkan padaku. Kalau Paman suka, maka Xiaomi akan memakainya untuk Paman. Dia terlihat sangat cantik. Ini adalah gambaran anak perempuan dalam hatiku. Ambil ini, bayar dengan kartu. Xiaomi, aku akan membawamu pulang. Ayah, siapa dia? Jiang Chen, kami sudah menemukan. Anak kandungmu, cepat temui ayahmu. Panggil ayah. Ayah. Jangan sembarangan memanggil, aku bukan ayahmu. Kamu dan kami sama selama ini. Selalu mencari anak kita sendiri. Sekarang anak itu sudah ditemukan. Berdiri di depanmu, di hatimu. Tidak ada sedikit pun getaran. Tidak mungkin, dia bukan anakku. Anakku adalah Xiaomi. Bagaimana tidak mungkin? Anak ini urusannya nanti saja. Ini laporan tes DNA. Sepupumu dan istrinya baru saja mengambilnya dari rumah sakit. Dia adalah anak kandungmu. Lagi-lagi kalian, bukankah aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian? Apa yang kalian lakukan di rumah kami? Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga tidak sengaja menemukannya, kami juga terkejut. Tuan Jiang, ini adalah bukti adopsi. Mengadopsi Sinsin dari panti asuhan. Di sini ada akta kelahiran Sinsin. Dan dokumen bukti. Semua dokumen sudah saya lihat cocok dengan keadaan saat cucu saya hilang dulu. Mencari anak adalah keinginan terbesar keluarga kita. Sekarang anak itu sudah ditemukan. Apalagi yang kamu sangkal? Tidak mungkin. Saya pernah mendonorkan darah untuk Xiaomi di rumah sakit. Golongan darahnya sama persis dengan saya. Xiao Chen. Saat kamu mendonorkan darah itu, kakakmu khawatir padamu. Takut kamu ditipu oleh anak ini. Jadi saat kau melakukan operasi, kami telah melakukan tes paternitas. Mi kecil ini benar-benar bukan anakmu. Omong kosong. Kau tinggal denganku. Anda telah mempelajari fakta-fakta. Anak Anda berdiri di depan Anda. Apakah anak liar pulang gila? Bawakan aku anak ini. Berhenti. Lepaskan aku. Ayah. Saya mohon Anda untuk tidak mengambil Mi. Jiang Chen, kau ingin marah padaku. Anak ini baru saja menjalani operasi. Pemulihan penuh sekarang jika kita membawanya pergi.
Jiang Chen Anda sekarang semakin mengecewakan saya. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Jiang kami. Mengapa saya harus meninggalkan dia di sini? Kau berlutut untuk orang luar. Pria Jiang kami memiliki 10.000 emas di bawah lutut. Sistem apa yang harus hilang? Wajah keluarga Jiang kita. Ayah, dengarkan aku menjelaskan. Paman Jiang, kau pasti sakit. Aku tahu kau ingin melindungiku, tapi aku tidak ingin kau terluka. Kakek, tolong jangan pukul Paman Jiang. Aku tahu aku tidak bisa. Putri Paman Jiang. Aku hanya anak yatim. Tidak layak ayah yang baik. Bagaimana kalian bisa? Tapi jangan menggertak Paman Jiang. Mi kecil. Kau diam dan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Tidak ada lokasi. Ayah, jangan katakan itu. Tuan Jiang, jangan khawatir. Giok ini adalah saat Sinsin diadopsi. Kami telah menemukan dalam pelukan Sinsin selama bertahun-tahun. Jaga baik-baik dan berharap untuk menemukan ayahnya suatu hari nanti. Ini adalah Jiang Chen Giok, leluhur keluarga Jiang. Apa lagi yang bisa Anda katakan? Ayah, jangan lakukan aku. Apakah dia benar-benar putriku? Atau aku salah? Sinsin. Kau berhenti, aku percaya dia tidak bermaksud. Kau tidak bisa mempercayai kata-kata sepupumu, tapi kau tidak bisa. Jangan percaya Giok ini. Ditempatkan di lengan anak. Giok ini adalah bukti bahwa Anda bangun. Perhatikan baik-baik pacar Anda. Aku punya liontin batu giok. Jiang Chen memberikannya kepada putrinya. Aku menempa yang persis sama. Giok ini membawa Sinsin. Jika melihat batu giok ini, Jiang Chen pasti akan berpikir Adalah tentang Sinsin. putri kandungnya. Apakah ini akan dilakukan? Apa yang kau takutkan? Putri Anda. Tidak perlu khawatir, mencari perawatan medis Jiang Chen akan menyelesaikannya. Semua ini, semua masalah Sinsin, mengikuti kalian berdua Dia selama hanya bertahun-tahun. mengikuti keluarga Jiang. Ini tujuan terbaiknya, kau mengerti. Ayah, aku tidak peduli jika Mi kecil adalah putriku. Tapi dia adalah anak saya di hati saya. Saya tidak bisa menyerah Mi kecil karena penampilan Sinsin. Jadi ayah, aku ingin melamar. Bisakah Anda meninggalkan Mi kecil? Tidak, Chen kecil itu aku tahu. Kau tidak bisa melepaskannya, tapi kau melihatnya. Bagaimana dia bisa masuk ke pintu Jiang kita? Anak ini kau anggap dia. Dalam lintasan kehidupan. Bagian kecil. Setelah beberapa saat kau lupa. Kau benar. Ya, Chen kecil. Tutup mulutmu. Paman, biarkan aku pergi. Aku memberimu masalah. Karena ayah tidak menginginkanku. Sinsin pergi sekarang. Sinsin tidak terburu-buru. Paman banyak membantu saya. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan yang terbaik. Karena aku kehilangan putriku. Atau dia akan sedih. Jangan pergi. Aduh, Sinsin. Sangat menyakitkan mengapa Mi kecil mendorong Sinsin. Sinsin. Sedikit lucu bagaimana Anda bisa mendorong kami di Sinsin. Orang tidak besar aku memukulmu. Jiang Chen, kamu sekarang masih membela dia tadi. Hampir saja membunuh anak kandungmu. Aku tidak mendorongnya. Paman, percayalah padaku. Lihat apa yang kamu lakukan si kecil ini. Bahkan menyakiti keturunan keluarga Jiang. Dan kamu diam saja. Paman Jiang, aku benar-benar tidak. Aku hanya ingin membantu Paman. Menahan Sinsin. Jiang Chen, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Gadis seperti apa yang kamu bawa pulang. Aduh, anak ini. Licik sekali demi bisa tinggal di keluarga Jiang yang serba berkecukupan. Dia bahkan memikirkan cara ini untuk melawan Sinsin. Anak ini kalau dibiarkan tinggal, keluarga Jiang ke depannya mungkin tidak akan pernah tenang. Xiao Chen, kamu masih belum mengerti ya. Gadis kecil ini tidak bisa dijinakkan. Cara tadi entah belajar dari mana. Dari orang-orang yang tidak jelas. Kamu membiarkan orang seperti ini tinggal di rumah, bahaya sekali.
Dia ke depannya tidak tahu akan melakukan apa. Paman, aku benar-benar tidak menyentuhnya. Anak sekecil ini sudah tahu bersaing dan saling berebut perhatian. Kalau sudah besar nanti, bukan jadi bencana. Sudah diam, kalian tidak perlu terus menyalahkan dia bukan anak seperti yang kalian pikirkan. Semua salahku. Sinsin tiba-tiba muncul. Membuat Xiaomi tidak senang. Xiaomi, tolong jangan pukul aku. Paman sangat baik padaku. Aku tidak boleh membuatnya sulit. Ini akan membuat paman semakin terpojok. Paman, aku akan pergi. Aku tidak suka rumah yang kejam ini. Aku akan pergi asalkan aku pergi. Semua masalah selesai. Paman juga tidak akan bertengkar dengan kakek lagi. Xiaomi, bukan salahmu, semua salahku. Aku yang tidak melindungimu. Paman, aku mengerti. Di sini tidak ada tempat untukku. Seharusnya aku tahu. Aku memang anak yang tidak diinginkan. Nenek sudah pergi, sekarang aku bisa. Hidupmu sudah baik sendiri. Kamu sudah banyak membantu Xiaomi. Xiaomi sudah sangat bersyukur. Xiaomi, bagaimana dengan kita? Kita juga bukan orang yang dingin asalkan kamu nanti tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Jiang urusan hari ini. Tidak ada yang akan membocorkannya, kita juga tidak harus mengejarmu terus. Kamu juga anak yang paham. Mari kita saling menjaga harga diri. Benar Xiaomi, kamu juga pernah tinggal di keluarga Jiang untuk beberapa waktu. Seberapa baik kami padamu, kamu pasti tahu. Masalah uang bukan masalah biaya penempatan sepeser pun. Tidak akan kurang untukmu setelah keluar. Hati-hati ya. Xiaomi tidak butuh biaya penempatan. Paman Jiang sudah banyak membantu Xiaomi. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku pergi dulu. Xiaomi, jangan pergi. Masih ada cara untuk menyelesaikan ini. Aku pernah berjanji padamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku pasti akan menepati janjiku. Tubuhmu belum sepenuhnya sembuh sekarang. Mengantarmu pulang aku juga tidak tenang. Paman Jiang, kebaikanmu pada Xiaomi. Xiaomi semua tahu. Aku sudah menyelamatkan nyawa kakak Fan Fan. Anggap saja sebagai balas budi padamu. Aku juga tidak akan muncul lagi di hadapanmu. Anggap saja Xiaomi hanya seorang pengunjung. Xiaomi, kamu ngomong apa sih? Aku tidak pernah menganggapmu hanya sebagai pengunjung. Kalau pergi lebih baik pergi lebih tenang. Xiaomi, maaf. Terima kasih, Ayah. Kalian berdua sudah bekerja keras. Ini cek 1 juta, terima kasih. Selama ini sudah merawat cucuku Sinsin. Kalian tenang saja. Serahkan Sinsin pada kami 1 juta. Ini terlalu banyak. Terima kasih kakek Jiang. Sinsin nanti. Dengarkan kata kakek dan ayah, kami pergi dulu ya. Ayo Xiao Chen. Sinsin adalah darah daging keluarga Jiang. Penderitaan Sinsin selama ini. Tidak boleh SIA aku memutuskan untuk menairan 20% saham grup pada Sinsin. Ayah, semuanya terserah Anda. Paman ini agak terburu-buru ya. Sinsin masih muda sudah memegang begitu banyak saham. Ini akan menarik perhatian orang jahat, apalagi Sinsin ini baru saja datang ke keluarga Jiang. Biarkan dia beradaptasi dulu. Om, apalagi jika Anda tiba-tiba memegang begitu banyak saham pemegang saham lain. Pasti tidak akan setuju keputusan saya sudah dibuat. Dan saya akan berusaha menyelesaikannya, tapi Om jangan coba membujuk saya. Sudah diputuskan Jiang Chen, kamu sendiri yang bawa Sinsin ke perusahaan untuk menyelesaikan prosedurnya. Lain kali saja, hari ini saya punya urusan penting. Ayo Sinsin datang ke sini ke kakek. Li sekarang juga bantu saya cari tahu latar belakang orang tua Sinsin. Ya. Oh ya, bantu saya janji dengan Dr. Lin, saya ingin bertemu dengannya sekarang. Jiang, Dr. Lin tiba-tiba mengundurkan diri beberapa hari lalu sekarang. Tidak tahu di mana dia berada. Nenek mulai sekarang di rumah ini. Hanya ada Xiaomi seorang. Nenek, apakah kamu baik-baik saja di sana? Xiaomi sangat merindukanmu. Xiaomi akhir-akhir ini melalui banyak hal. Guru Shen, kenapa kamu datang? Xiaomi, guru sudah mencari kamu beberapa kali. Tapi kamu tidak ada di rumah. Kamu kemana saja akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini saya selalu bersama Ayah Jiang.
Xiaomi, jika kamu mengalami kesulitan, beritahu guru kamu sudah lama tidak ke sekolah. Sekolah juga tidak bisa menghubungi keluargamu, guru sangat khawatir. Guru, apakah kamu datang untuk menagih uang sekolah? Tunggu sebentar, saya akan berusaha membiarnya pelan-pelan. Guru tidak datang untuk menagih uang sekolah. Guru hanya ingin tahu apa yang terjadi. Guru, mungkin saya tidak bisa pergi ke sekolah lagi, karena saya tidak punya uang untuk membayar uang sekolah. Apakah karena khawatir tentang masalah ini, sehingga kamu bersembunyi? Xiaomi, kamu tidak perlu khawatir. Uang sekolah, ayahmu sudah membayarnya, tidak hanya itu kamu tidak perlu lagi membayar uang sekolah yang dulu juga sudah diberikan ke guru. Besok kamu datang ke sekolah, jika tidak, pelajaranmu akan tertinggal. Bukankah kamu pernah bilang, ingin belajar dengan baik menjadi orang yang berharga, benarkan? Paman Jiang sudah banyak membantu saya. Saya tidak bisa terus menerima bantuan lagi. Pakai uang Paman Jiang. Aku harus mengembalikannya, Bu Guru. Bisakah Bu Guru mengembalikan uang sekolahku? Mengembalikan padamu, Xiaomi, kamu mau apa? Aku ingin keluar sekolah. Xiaomi, kenapa kamu ingin keluar sekolah? Bisa ceritakan pada Bu Guru. Aku tidak punya rumah lagi, juga tidak punya keluarga. Kedepannya tidak ada yang akan mengurusiku lagi. Hidup mati. Lalu ayahmu? Bukankah dia sangat peduli padamu, bagaimana bisa mengizinkanmu keluar sekolah? Maaf Bu Guru Shen. Itu bukan ayahku. Aku menyewanya di pinggir jalan. Aku tidak ingin teman-temanku tahu. Aku tidak punya ayah sekarang, paman sudah berkumpul dengan keluarganya. Aku tidak bisa mengganggunya lagi. Bodoh sekali, kamu masih sangat muda. Bagaimana bisa tidak belajar? Kamu harus belajar dengan giat menjadi pilar negara di masa depan. Mengerti? Bu Guru, jangan khawatir. Kedepannya aku akan hidup dengan baik. Kali ini tidak ada nenek yang menemaniku lagi. Xiaomi, apapun yang ingin kamu lakukan, Bu Guru bisa membantumu, tapi Bu Guru tidak bisa melihatmu terjerumus ke jalan yang salah, Xiaomi. Apapun kesulitan yang kamu hadapi bisa ceritakan pada Bu Guru. Jangan keluar sekolah ya. Aku tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Nenek sudah tiada. Aku benar-benar tidak punya sandaran lagi. Xiaomi, Bu Guru tidak akan meninggalkanmu. Kamu tidak sendirian, kamu masih punya Bu Guru. Dan juga teman-teman sekelasmu. Bu Guru Shen, aku tahu Bu Guru baik padaku. Selama ini jika tidak ada bantuan Bu Guru untuk membiayai sekolahku, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Jalan hidupku ke depannya sudah kupikirkan, aku tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Tapi, Bu Guru Shen, Bu Guru tidak perlu membujukku lagi. Aku sudah memutuskan. Bu Guru sudah larut, Bu Guru cepat pulang saja. Xiaomi. Direktur Jiang tentang kasus Dr. Lin, kami sudah menggunakan semua sumber daya yang bisa dihubungi, tapi masih belum bisa menemukan alasan dia tiba-tiba mengundurkan diri dulu. Dia sekarang menolak semua panggilan telepon. Seperti menghilang begitu saja. Tidak ada petunjuk sama sekali. Bahkan alasan umumnya juga tidak bisa ditemukan. Ya Pak Jiang, kami sudah mencari ke berbagai pihak tapi tidak ada hasil. Kami hanya tahu bahwa saat dia mengundurkan diri sepertinya emosinya sangat buruk. Jadi setelah dia pergi, dia memblokir semua kontak. Dan rumahnya juga kosong. Dia tidak mungkin terus bersembunyi. Kami menemukan bahwa dia punya rumah tua di pinggiran kota. Mungkin kita bisa mencoba keberuntungan di sana. Siapkan mobil, saya akan segera ke sana. Pak Jiang, tapi tadi Pak Jiang senior khusus memerintahkan agar Anda hari ini memindahkan saham ke nama Sinsin. Hal kecil ini tidak perlu buru-buru. Kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempat terpencil seperti ini? Saya sudah menghabiskan banyak waktu beberapa hari ini hanya untuk mencari kamu. Mencari saya? Saya punya hal mendesak yang ingin saya tanyakan. Kamu masih punya hati untuk mencari saya? Saya untuk kamu. Untuk menyelidiki keberadaan putrimu, saya bekerja siang malam. Kamu malah menggunakan status Kilyarga Jong untuk menekan saya. Kamu masih punya hati tidak? Kamu sedang bicara apa? Saya tidak mengerti sama sekali. Masa masih pura-pura? Sekarang kamu tahu Xiaomi adalah putrimu, kamu bisa. Kamu bilang apa? Xiaomi adalah putri kandung saya. Kamu bilang apa? Xiaomi adalah putri kandung saya.
Meskipun saya tidak punya bukti yang pasti. Tingkat kecocokan sumsum tulang mencapai lebih dari 90%. Saya sudah memeriksa kalian, saya yakin. Ditambah lagi dengan latar belakang Xiaomi, bagaimana mungkin di dunia ini ada begitu banyak kebetulan? Tidak peduli apakah Xiaomi adalah putri saya atau bukan. Setelah bersama selama ini saya sudah menganggapnya sebagai putri kandung saya. Direktur Jiang, ini urusanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Silakan pergi. Saya masih ingin minta bantuanmu. Sekarang kamu tahu intervention saya? Saat kamu memaksa saya mengundurkan diri dulu, kamu ngapain? Kamu bilang apa? Siapa yang memaksa kamu mengundurkan diri? Direktur Jiang, bukankah semua ini atas perintahmu? Dulu direktur rumah sakit menelepon ingin memecat saya. Dia bilang saya menyelidiki hal yang tidak seharusnya diselidiki. Dan melanggar batas keluarga Jiang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kulakukan sampai membuatmu marah. Tidak mungkin, aku tidak pernah meminta direktur untuk melakukan itu. Jelaskan apa yang terjadi, mungkin ada kesalahpahaman. Aku juga tidak mengerti, dulu kamu menyuruhku untuk berhati-hati terhadap orang dengan golongan darah yang sama, dan aku melakukannya. Aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Aku tidak tahu tentang hal ini, lalu mengapa dulu kamu tidak langsung memberitahuku? Mencarimu. Keluarga Jiang dulu mengancam bahwa jika aku berani membocorkan satu kata pun, aku tidak akan bisa bertahan di Jiangcheng. Aku masih punya keluarga. Keluarga Jiang begitu kejam. Haruskah aku mempertaruhkan nyawa seluruh keluargaku? Dr. Lin, ini adalah tipu muslihat Jiang Yu, bukan perintah dariku. Mohon percayalah padaku. Kecua Jong sekarang berpura-pura tidak bersalah, apa gunanya? Aku tidak pernah memberikan perintah seperti itu, tenanglah. Aku pasti akan membuatmu segera kembali bekerja di rumah sakit. Tapi sebelum itu aku harap kamu membantuku mencari tahu kebenaran dan memberikan penjelasan kepada Xiaomi. Mempercayaimu sekarang aku bahkan kehilangan pekerjaan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apa yang kamu lakukan kamu? Xiaomi sangat penting bagiku. Aku harap kamu memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Hari itu sepupumu memang mencurigakan dia di rumah sakit. Bersama sepasang suami istri asing di sudut. Berbicara diam-diam tentang sesuatu. Ternyata memang dia mungkin. Sejak awal dia memutuskan untuk mengadopsi Xiaomi. Semua ini adalah rencananya. Aku terlalu percaya padanya, Dr. Lin. Tolong ikutlah denganku ke keluarga Jiang. Bantu aku membongkar konspirasi ini, semua yang kamu hilangkan. Aku Jiang Chen berjanji akan mengembalikannya 10 kali lipat. Dan memberikan penjelasan kepadamu. Terima kasih telah membantu Jiang Chen menemukan anaknya sendiri. Di kartu ini ada 50 juta, anggap saja sebagai tanda terima kasih kami. Paman, kamu terlalu baik. Kita semua adalah satu keluarga, kita melihat Xiao Chen bersedih karena masalah anak itu. Sebagai kakak, hatiku tidak tega. Ya. Sungguh satu keluarga sepupu. Kamu demi posisi di keluarga Jiang, benar-benar pandai berbicara dan memutarbalikkan fakta. Chen kecil, apa maksudmu? Kami akan membantu Anda menemukan anak Anda. Bagaimana cara berbicara dengan saudaramu? Adik ipar, kau sudah cukup. Jiang Chen, kau terlalu jauh. Tidak ada rumah di hati Anda, mereka merawat anak-anak Anda. Apa sikap Anda? Ayah kau dalam kegelapan. Semua intrik Jiang Yu. Saya. Ayah kau tidak mau Sinsin. Sinsin tapi sudah menunggumu kembali. Jiang Chen, lihat apa yang kau lakukan. Tidak ada rasa tanggung jawab untuk ayahmu. Aku bukan ayahnya. Saya tidak memiliki hubungan dengan seseorang. Mengapa harus bertanggung jawab? Bukankah dia ingin pergi? Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku adalah anakmu. Kamu masih muda. Berbohong dengan orang dewasa, Anda tumbuh menjadi momok. Ayah, aku salah, aku tidak berbohong. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Sinsin, tapi putrimu. Kau hanya membenci kami lagi. Anak kecil. Anak yang berasal dari gereja Sinsin. Kau tahu lebih baik dariku. Kau sudah cukup, aku meminta kau untuk segera menghentikan. Ayah. Sinsin bukan anak-anakku. Hari ini aku membawa seseorang untuk membuktikan. Ya Tuan, Jiang Sinsin bukan anakmu. Anak Anda bernama Mi kecil, saya melihat mereka bersekongkol dengan Mi kecil di rumah sakit. Mereka berencana. Jiang Yu pertama dirancang untuk membuat Lin dokter kembali panci. Dan kemudian membuat Sinsin menyamar sebagai putriku. Anda menggunakan cara yang kejam. Berani begitu sombong.
Anda tidak memiliki darah, kami tidak pernah melakukan itu. Ya Chen kecil. Kau menyalahkan kami karena mengirim mie kecil. Tapi kau tidak bisa membingkai kami. Anda berani menyebutkan mie kecil. Kau mengadopsi mie kecil. Tapi kau menggunakan sumsum tulangnya. Untuk mengobati anak kalian sendiri kalian memanggil Xin-Xin. Mengaku sebagai putriku, bukankah itu karena takut aku tahu bahwa Xiaomi adalah putri kandungku. Xiaomi adalah cucu kandungku. Tapi sepupumu dan istrinya. Mereka saat itu sudah menunjukkan bukti. Tentu saja mereka bisa menunjukkan bukti. Karena demi rencana jahat ini mereka rela mengambil risiko. Dikeluarkan dari keluarga Jiang golongan darahku dan dia. Sama karena mereka membuat laporan palsu. Bahkan aku pun mereka berani tipu. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang bisa kalian bantah? Ayah, kali ini aku tidak akan diam saja. Aku akan memberikan keadilan untuk Xiaomi. Bukan paman masalah ini. Bukan seperti yang paman pikirkan, dengarkan penjelasanku. Kamu masih berani membantah karena kamu. Aku salah paham dengan cucu kandungku, bahkan. Aku sendiri yang mengusirnya. Paman, ini semua hanya omongan Jiang Chen. Apa paman lupa laporan pemeriksaan darah hari itu? Golongan darah Xin-Xin dan Jiang Chen sama persis. Laporan pemeriksaan darah itu palsu. Sebelum datang aku sudah menyelidiki. Mereka bersekongkol dengan seorang perawat. Rekaman kamera semuanya terekam. Apa? Xiaoli beberapa hari ini menyelidiki orang tua kandungnya. Mereka sama sekali bukan orang tua angkat Xin-Xin. Xin-Xin sebenarnya adalah putri kandung mereka. Kalian berdua jahat. Bahkan hal seperti ini pun berani palsukan. Paman, aku mohon. Berikan kami kesempatan lagi, kami hanya. Diam mulai hari ini. Kalian berdua tidak boleh lagi masuk ke keluarga Jiang mulai hari ini. Kita putus hubungan dan anak ini. Bawa pergi-pergi. Paman, masalahnya bukan seperti yang paman pikirkan. Dengarkan aku paman. Bukan seperti itu. Paman? Paman Jiang, kenapa kamu datang? Xiaomi, apa kabarmu akhir-akhir ini? Xiaomi baik-baik saja akhir-akhir ini. Paman Jiang, kamu tidak perlu khawatir. Xiaomi, maafkan aku. Aku datang terlambat. Membuatmu menderita sendirian. Paman, Xiaomi tidak menderita. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Cepatlah kembali menemani adik Xin-Xin. Kalau tidak kakek akan marah lagi. Xiaomi, akhir-akhir ini. Apakah kamu selalu sendirian? Xiaomi sudah dewasa sekarang. Bisa menjaga diriku sendiri. Lihat, Xiaomi bisa memasak. Juga bisa melakukan pekerjaan rumah. Malam hari juga bisa mengumpulkan botol untuk dijual. Paman Jiang, ada apa denganmu? Xiaomi, maafkan aku. Paman Jiang, aku tahu kamu baik padaku. Tapi Xiaomi hanyalah beban. Aku tidak ingin membuat semua orang sedih. Ngomong-ngomong, ini adalah gaun baru yang paman belikan untukku waktu itu. Sekarang aku tidak perlu lagi memakai gaun sebagus ini. Sebenarnya masih sangat baru. Dan uang ini aku dapat dari guru Shen sebagai biaya sekolah. Aku tidak ingin berhutang apapun pada paman. Gaun ini bawa pulang dan berikan pada adik Xin-Xin untuk dipakai. Xiaomi, semua ini salahku. Ikut aku pulang, tenang saja. Aku sudah bicara dengan keluarga. Tapi adik Xin-Xin tidak suka aku. Kakek juga tidak suka aku. Aku takut pada kakek. Kakek sedang menunggumu di rumah. Kakek yang menyuruhku kembali mencarimu. Kamu bukan anak kecil yang tidak diinginkan. Kamu adalah putri kandungku. Paman, kamu tidak perlu membohongiku. Aku tahu kamu hanya menghiburku. Aku serius. Mulai sekarang jangan panggil aku Paman Jiang lagi. Panggil aku ayah. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Benarkah? Xiaomi akhirnya punya ayah sendiri.
Ayo Xiaomi ikut ayah pulang. Wang Emma ingat ya. Kedepannya makanan Xiaomi harus disiapkan terpisah. Dia baru saja operasi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Harus diperhatikan keseimbangan nutrisinya selain itu. Beritahu supir untuk mengantar jemput Xiaomi ke sekolah setiap pagi dan sore. Baik Pak Jiang. Pak Jiang. Ayah, Xiaomi, kenapa kamu ke sini? ayah kamu belum makan malam kan? Aku sudah masak untukmu. Terima kasih Xiaomi, tapi kedepannya kamu tidak boleh lagi masuk dapur. Kan ada tante kalau tanganmu terbakar. Aku akan sedih, oh ya. Besok ayah akan ajak kamu main ke taman bermain ya. Benarkah? Tentu saja benar. Kedepannya ayah akan selalu menemani Xiaomi.